Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filindita. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. 3. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan segala baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat mengimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 5. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan daring handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 14 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filindita. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. 3. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat
untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan segala baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 5. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan daring handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 14 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai dengan menggunakan tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab pertama Samuel 12 ayat 1 sampai 25. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni Wilson Junior Lekipio dan Blandina Lekipio. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 7 September 2025 sebesar Rp25.435.000. 5. Panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan untuk pembangunan pastori. 1. Salah satu warga di sektor Kenanga uang sebesar Rp20.400.000. 2. Nyonya Heli Tanasale uang sebesar Rp250.000. 3. Bapak Max Yahaya uang sebesar Rp1.500.000. 4.
Bapak Hein de Pretes uang sebesar Rp250.000. 5. Bapak Edwin Haurisa uang sebesar Rp500.000. 6. Intel Kejaksaan uang sebesar Rp600.000. 7. Bapak Rian Tamaela dan Jen Titawail uang sebesar Rp500.000. Nona Mercy Watimuri uang sebesar Rp500.000. 9. Ibu Pola Nirahua uang sebesar Rp100.000. 10. Bapak Tos Latupirisa uang sebesar Rp100.000. 11. Bapak Fandi Hasanusi uang sebesar Rp500.000. 12. Bapak Moi Patikawa uang sebesar Rp500.000. 13. Ervan dan Tias uang sebesar Rp200.000. 14. Ibu Dortea Andreas uang sebesar Rp600.000. 15. Gap, Gama dan Tia uang sebesar Rp1.000.000. 16. Bapak Klepi Kariu uang sebesar Rp5.000.000. 17. Bapak Andre Desin uang sebesar Rp500.000. 18. 2 orang anak di sektor Melati Unit 3 uang sebesar Rp1.150.000. 19. Bapak John di Manado semen 50 sak. 20. Bapak Yohanes Patinasrani semen 10 sak. 21. Bapak Hau semen 25 sak. Bapak Ete semen 5 sak. Ibu Marta Tanihaha Sariguri semen 100 sak. Bapak Aprians Gaspers besi sebanyak 15 tab. Enam, panitia pembangunan pastori jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa penggunaan uang nastar khusus jemaat dalam pelaksanaan pembangunan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 3 September 2025 dengan jumlah uang sebesar Rp55.107.000 telah habis terpakai dengan perincian pembelanjaan sebagai berikut. 1. Papan dan kayu sebesar Rp15.205.000. 2. Besi berbagai ukuran uang sebesar Rp21.890.000. 3. Batu kerikil dan pasir Rp9.400.000. Paku berbagai ukuran Rp2.112.000. Semen 50 sak Rp2.880.000. Ulangi, semen 40 sak Rp2.880.000. Peralatan pendukung untuk para tukang Rp3.120.000. Transportasi lain-lain Rp500.000. 7. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam mempersiapkan diri pelayan dan umat untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, maka pelaksanaan perkunjungan akan dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai dengan selesai, dan ibadah peralihan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 September 2025. 8. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian gabungan pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 September 2025 pukul 19.00 di Gereja Peniel. Untuk itu mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. 9.
Nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 94 bait 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berdoa dan jaga supaya jangan Jemaat Tuhan, selamat sore, shalom. Kita akan ada dalam kebaktian di saat ini. Kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Bapa makhlukmu
Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan
Diberikan kesempatan vokal grup unit 1 sektor Melati membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, pertama Samuel 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-25. Pertama Samuel 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-25. Dan katong semua akan sama-sama membacakannya. Katong membacakannya secara bersama-sama di bawah perikop. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kami tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasron, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan pada para Baal dan para Asyoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesungguhnya itu dan melepaskan kamu dari tangan musuh sekelilingmu, sehingga kamu dalam dengan tentram. Tapi ketika kamu melihat bahwa Nasa Raja Bani Amon
mendatangkan kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan. Beribadalah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dengan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat kuatlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kamu mati, sebab dengan meminta raja bagi kamu, dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukanlah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk melaksanakan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ya Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, beta sapa sekali lagi shalom. Iya, kita ada di saat ini katong puji Tuhan dan belajar sama-sama dalam firman Tuhan yang boleh katong baca tadi. Beta mau bilang for katong semua, ketika katong ada dan diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, terlebih lagi diberikan kesempatan untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang pemimpin atau berkat-berkat yang lain yang Tuhan siapkan dan berikan bagi beta dan Bapak Ibu Basudara, kita pasti ada dan mengucap syukur. Siapa yang seng senang? Siapa yang seng bahagia ketika diberikan kesempatan untuk ada dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di mana saja. Semua orang senang, bahkan kebanggaan itu pasti ada. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika menerima tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, ketika menerima tanggung jawab sebagai seorang penguasa, ketika menerima tanggung jawab yang begitu berat dalam tugas dan pelayanannya,
Apa yang ketong harus bikin? Dangke banyak Tuhan? Apakah hanya sebatas kalimat itu saja Bapak Ibu jemaat yang diberkati? Tapi kiranya lebih daripada itu. Respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, terlebih lagi diberikan kesempatan menjadi penguasa, menjadi pemimpin-pemimpin di mana saja dia berada, yang dia harus meresponi apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupannya adalah bikin apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya ketika melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ketika melakukan tanggung jawab sebagai seorang penguasa, ketika melakukan tanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih di kantor, di gereja, di rumah sebagai pemimpin-pemimpin bagi anak-anak. Katong meresponinya dengan melakukan kebaikan, meresponinya dengan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang katong tahu dan bukan dengan apa yang katong mau. Katong belajar dari Samuel, pembacaan tadi yang katong baca sama-sama. Samuel seorang raja. Dia ada dan diberikan kesempatan memimpin bangsa Israel dari muda sampai dia beruban putih. Dan pada akhirnya dia harus menyerahkan jabatan atau tanggung jawab itu kepada Saul. Dia bilang, bangsa Israel ini raja yang dominta ini sudah siap Saul. Tetapi ada hal-hal yang beta mau bilang untuk bangsa Israel ketika ada bersama-sama dengan seorang pemimpin yang baru. Sebelum dia mengakhiri dia pun tanggung jawab, sebelum dia kasih dia pun tanggung jawab for Saul, dia tanya for bangsa Israel. Dalam masa kepemimpinan mereka dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih for dia sebagai seorang raja, apakah selama itu beta pernah bikin kecewa bangsa Israel kah belum? Kaseng, apakah beta sudah pernah menindas bangsa Israel kaseng? Apakah beta sudah pernah peras dong? Apakah beta sudah pernah mengambil harta milik dong? Dia tanya kepada bangsa Israel, apa yang telah beta lakukan for dong yang mengecewakan hati dong? Apakah beta sudah pernah terima suap dari bangsa Israel? Bangsa Israel jawab apa? Seng pernah. Ketika diberikan kesempatan sebagai seorang pemimpin, Samuel adalah seorang raja yang baik. Samuel adalah seorang pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang sangat menyayangi rakyat atau bangsa yang dia pimpin. Makanya ketika dia mengakhiri dia tanya, beta ada bikin apa dong? Beta bikin susah dong? Beta ada ambil dong pembarang-barang dong? Bilang seng. Semua berjalan dem baik-baik. Dengan demikian Samuel pun juga mengharapkan kepada bangsa Israel ketika ada bersama-sama dengan Saul harus juga melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan Saul sebagai pemimpin. Samuel bilang kepada Saul dan juga kepada umat dalam melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bangsa, bahkan orang-orang yang dipimpin, ingatan takut Tuhan. Sem bikin akan baik-baik, yang jadi lawan dong siapa? Tuhan. Tuhan akan menghukum raja, Tuhan akan menghukum bangsa Israel ketika tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, dan itu disebutkan di ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan Tuhan, tangan Tuhan akan melawan kamu dan rajamu. Jadi kalau saya bikin baik-baik, saya lawan manusia, tapi lawan Tuhan. Itu peringatan keras yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel dan juga raja yang baru yang akan memimpin bangsa Israel. Samuel bilang for bangsa Israel, ingatan jangan lupa Tuhan. Selama dalam perjalanan di padang gurun sampai di tanah perjanjian itu siapa yang lihat dong? Siapa yang kasih berkat for dong? Berkat kekuatan for dong? Tuhan Allah. Jadi jangan lupa antua. Beribadah for antua, jangan ibadah for Baal-Baal. Dan Samuel mengharapkan supaya dong hidup baik-baik, supaya berkat itu akan ada di tengah-tengah dong pung hidup, bukan raja sah, tapi umat lain. Lalu beta mau bilang for katong semua, ketika jadi seorang pemimpin itu anugerah.
Menjadi seorang pemimpin itu kasih karunia yang Tuhan kasih. Di mana saja ketong berada, sampai jadi pemimpin dalam keluarga pun, itu karunia, itu kasih sayang Tuhan yang Tuhan kasih for ketong. Belajar dari Samuel dalam melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dia pikir dia pun diri sah. Dia pikir bagaimana kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa yang dia pimpin. Jadi kalau kepala keluarga ada sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, jangan pikir diri sah. Tapi bagaimana jadi seorang pemimpin yang takut Tuhan, seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh for istri dan anak-anak. Ketong juga menjadi pemimpin for ketong pun diri sendiri, supaya tetap ada dan jadi berkat di tengah-tengah ketong pun hidup. Dan juga sebagai seorang pemimpin di kantor atau di mana saja, jangan pakai kesempatan sebagai penguasa itu, lalu ketong bikin iko ketong pun suka. Beta yang jadi kepala, beta yang jadi pemimpin, beta pun suka atur, beta pun suka pimpin. Dengan apa yang beta pikir, dengan apa yang beta mau. Tadi firman Tuhan suka si ingat beta dengan Bapak Ibu Basudara. Melawan pasti Tuhan yang akan melawan ketong. Tuhan pasti akan bertindak untuk ketong. Untuk itu mari diberikan kesempatan dengan tanggung jawab yang besar ini. Ketong bikin akang baik-baik. Dalam firman Tuhan cuma kasih ingat. Tanggung jawab yang Tuhan kasih for ketong pribadi. Tanggung jawab yang Tuhan kasih for ketong dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih dimanapun ketong berada. Mari ketong bikin akan yang baik-baik. Jangan pikir ketong punya segala-galanya lalu ketong pun suka-suka bikin orang. Jangan pikir karena ketong punya jabatan jadi ketong pun suka-suka ambil dari orang. Jangan karena ketong punya segala-galanya dengan kepemimpinan, dengan jabatan yang Tuhan kasih, lalu ketong pikir ketong lebih baik dari orang lain. Baik-baik, jangan Tuhan marah. Kadang-kala ketong pun tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu juga jadi ujian for ketong. Karena biasanya juga ketika ketong ada dengan jabatan-jabatan yang tinggi, ketong cepat tergoda. Lalu ketong bikin iko apa yang ketong mau. Firman Tuhan kasih ingat beta dan Bapak Ibu Basudara. Jadi pemimpin for diri sendiri, jadi pemimpin for keluarga, jadi pemimpin di mana saja ketong berada. Takut Tuhan, jujur, setia, bertanggung jawab dengan Tuhan kasih. Lalu jangan egois, pikir diri sendiri, yang penting katong suka nyang. Katong robah akang. Dan ketika katong diberikan kesempatan untuk ada melakukan tanggung jawab, katong juga harus berdoa for katong pun pemimpin-pemimpin lain. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya don juga bisa berubah dan bisa seperti Samuel yang takut Tuhan. Yang bukan pikir poros sendiri. Tapi pikir juga kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa dan negara ini. Bukan pikir diri sendiri dan kenyang sendiri. Ketong berdoa untuk para pemimpin-pemimpin supaya don juga takut Tuhan. Kadang-kadang kalau pemimpin bikin salah, ketong bilang itu Tuhan pilih salah tuh. Tuhan kenapa pilih dia? Tuhan yang salah pilih. Tapi katong sendiri yang menerima tanggung jawab itu, katong yang menerima kekuasaan dan kepemimpinan itu, yang saya bisa bikin akan baik-baik. Tuhan yang pernah salah memilih orang, tapi katong sendiri yang saya menghargai kepercayaan yang Tuhan kasih. Makanya katong bikin iko katong pun suka, tapi saya bikin apa yang Tuhan mau dan Tuhan suka dalam katong pun hidup. Jadi mari katong saling mendoakan. Supaya para pemimpin, siapapun dia, apapun jabatannya, don jua bisa bikin akang baik-baik. Supaya don jua satu hati dan takut Tuhan. Kalau pemimpin-pemimpin takut Tuhan, umat diberkati, katong semua diberkati. Tapi kalau pemimpin yang takut Tuhan, kacau dan tidak ada penyelesaian di tengah-tengah perjalanan katong pun hidup. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, katong sama-sama ada, jadi pemimpin yang setia. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang senantiasa ada dan menghadirkan damai dan sukacita. Amin.
Jemaat Beta Jemput semuanya bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Lahir dari anak darah. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dipungut, marilah kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 132, Ya Tuhan murah-Mu baka, dan nyanyian rohani nomor 160, Tuhan ambil hidupku. But
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah terkumpul di hadapan-Mu Bapa persembahan-persembahan yang diberikan umat-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini agar layak dipakai di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena selama 14 hari kami boleh diperkenankan Tuhan, boleh menjalani hari-hari hidup kami dalam bulan ini. Banyak hal yang kami hadapi, tantangan-tantangan silih berganti, hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di tempat di mana kami bekerja, di tempat di mana kami melayani. Tetapi karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa. Engkau ada dan selalu menyertai kami dan mempertimbangkan kami di hari ini. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau tetap kuatkan kami dalam menghadapi segala hal yang akan kami hadapi ke depan, dan kiranya Engkau siapkan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di hari-hari mendatang. Tuhan, kami juga ada dan berdoa bermohon, kalau ada kesalahan yang kami lakukan sampai saat ini, ampuni kami Bapa, agar segala dosa dan kesalahan kami diampuni dan tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk kami melangkah di hari esok dan seterusnya, dan siap menerima berkat daripada-Mu Bapa. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, di mana saja kami bekerja, di mana saja kami melayani, dengan jabatan-jabatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan kasih ingat untuk bagaimana ada dan bisa menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan, untuk selalu meresponnya dengan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan seluruh hidup perbuatan-perbuatan kami, untuk bisa ada dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa bisa menjadi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, orang-orang yang senantiasa mampu menghadirkan damai dan sukacita. Dan kiranya pengalaman Samuel ketika menjadi seorang pemimpin, pengalaman-pengalaman iman yang dia hadapi dan semua yang boleh dia lakukan, Engkau mampukan kami untuk bisa melakukan itu semua ya Bapa di sorga. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami apapun itu bentuknya yang telah Tuhan berikan, biarlah diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa dan mahasiswa, di mana saja mereka ada dalam tanggung jawab mereka, biarlah mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan, roh pengertian ada pada mereka, sehingga mereka boleh mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh para guru atau dosen yang mengajarkan mereka, dan mereka mampu mempertanggungjawabkan itu semua. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka dengan usaha mereka. Jangan biarkan mereka Bapa, tapi kiranya Engkau siapkanlah kesempatan bagi mereka, dan mereka juga ada dengan sukacita siap untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka siap untuk senantiasa ada dan melibatkan Tuhan dalam berproses untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, ya, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kehidupan mereka masing-masing, sebagaimana Engkau menyertai, memberkati, mengasihi dan mencintai kami, Engkau juga nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan mereka dimanapun mereka berada.
Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang ada dalam kandungan sampai pada usia balita. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengawasan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan masa depan yang terindah Tuhan juga siapkan bagi mereka. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mensyukuri atas kebaikan Tuhan, bertambah setahun usia pernikahan, bertambah setahun usia kelahiran, atau berkat-berkat yang lain. Sempurnakan syukur-syukur mereka Bapa, dan ajarkanlah mereka untuk senantiasa bersyukur, dan sebagai respon atas kebaikan Tuhan, mereka mensyukurinya bukan hanya sebatas uang, tapi juga mensyukuri lewat tutur kata dan perbuatan-perbuatan mereka sebagai tanda kasih mereka kepadamu ya Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi ibu janda duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Dengan keberadaan mereka Tuhan lebih tahu. Kiranya mereka tidak pernah kekurangan, tapi mereka selalu dikuatkan, dihiburkan, dan Tuhan selalu ada dan pasti Tuhan menepati janji apa yang telah Engkau janji bagi kehidupan mereka. Dan mereka tetap ada dan tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi pelayanan kami semua sebagai para pendeta. Bapak Pendeta Anis Rehata dalam tanggung jawabnya, Tuhan yang memberikan kesempatan baginya untuk ada dengan pelayanannya, bahkan tanggung jawab sebagai ketua. Tuhan memberkati Bapak terkasih kami, diberkatilah ia di sepanjang perjalanan tanggung jawabnya. Dan kehidupan keluarga yang selalu ada dan menopangnya diberkati bersama dengan kami para pendeta, dengan keluarga kami masing-masing, bahkan semua majelis, penatua dan diaken, pengurus-pengurus wadah-wadah, panitia-panitia, para pengasuh. Tuhan pimpin dan sertailah mereka semua. Dan kiranya ya Bapa di sorga, kami semua ada dan tetap melayani dan melakukan tanggung jawab kami dengan hati sebagai seorang hamba. Dan diberkatilah kami semua bersama dengan keluarga-keluarga kami. Ya Bapa, di saat ini kami sementara bekerja untuk menyelesaikan pastoria Tuhan Allah. Kami ada dengan sukacita, ada dengan tugas pelayanan kami, dan ada sumbangan dari 25 keluarga yang telah memberikan sumbangan untuk bisa menopang pekerjaan pembangunan pastori ini Tuhan. Salah satu keluarga dari sektor Kenanga, Nyonya Helita Nasale, Bapak Max Sihaya, Bapak Hende Fretes, Bapak Edwin Haurisa, Intel Kejaksaan, Bapak Rian Tamaela dan Jen Titawael, Mercy Watimuri, Ibu Pola Nirahua, Bapak Tos Latu Prisa, Bapak Fandi Hasanusi, Bapak Moi Patikawa, Ervan dan Tias, Ibu Dortea Andreas, Gama dan Tia, Bapak Levi Kairiu, Bapak Andre Desin, 2 orang anak di sektor Melati Unit 3, Bapak John, Bapak Yohanes Patina Sarane, Bapak Hau, Bapak Ete, Ibu Marta Tanihaha, dan Bapak Afris Gaspers. Anak-anak-Mu ini telah ada dan dengan sukacita memberikan sumbangan untuk membantu proses pembangunan pastori. Diberkatilah mereka selalu ya Bapa. Dan ketika mereka memberi, mereka juga tidak pernah mengalami kekurangan. Bahkan kami semua yang telah memberi apapun itu bentuknya dalam proses penyelesaian pembangunan pastori, kami juga diberkati, dikuatkan, dimampukan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Hamba juga berdoa ya Bapa, ada syukur-syukur dari Ojek Mawar Saron. Diberkatilah semua anak-anak yang ada dalam tanggung jawabnya sebagai Ojek Mawar Saron. Diberkatilah apa yang mereka dapat dan kiranya dapat memenuhi apa yang mereka butuhkan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Hamba juga berdoa bagi basudara yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Ibu Koce Beso yang ada sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak Uli Saitapi sementara persiapan operasi. Diberkatilah kedua orang tua terkasih kami, dan kiranya mereka tetap merasakan jamahan tangan kasih Tuhan, dan mereka boleh disembuhkan oleh kuasa tangan kasih-Mu. Begitu juga hamba berdoa bagi Bapak Berti Kakiyai
yang sementara ini dalam masa-masa pemulihan. Biarlah ia juga dipulihkan secara total ya Bapa, supaya ia bisa beraktivitas lagi dan bisa melakukan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepadanya di dalam tugas dan pekerjaannya. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, persiapan sidang sinode yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti, dan Klasis Pulau Ambon sebagai tuan rumah. Semua kesiapan-kesiapan yang telah disiapkan, apa yang dibutuhkan, Tuhan tolong dengan cara-Mu, Engkau memberkati, Engkau menyiapkan itu ya Bapa di sorga. Dan pada saatnya nanti semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua, diberkatilah kami semua yang bekerja, baik di sinode sampai di jemaat-jemaat. Diberkatilah kami dengan pelayanan-pelayanan kami. Semua yang kami lakukan hanya untuk kepujian nama Tuhan. Begitu juga bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tahu seluruh apa yang terjadi di bangsa ini. Biarlah ya Tuhan Allah taruh hikmat bagi para pemimpin-pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka melakukan tanggung jawab dengan rasa takut Tuhan. Tuhan juga jaga mereka, sertai mereka ya Bapa. Dan biarlah pengalaman Samuel yang telah kami belajar sama-sama di saat ini menjadi pengalaman yang indah juga bagi mereka. Dan kami berdoa supaya mereka juga bijaksana dan mampu menjadi yang terbaik lewat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan di bangsa dan negara ini, provinsi bahkan kota Ambon ini, terlebih khusus dalam jemaat ini. Hamba berdoa bagi para pelayan-pelayan yang melayani di hari ini, semua pendukung-pendukung liturgi dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga selalu ada dan selalu merasakan akan kasih sayang Tuhan, dan kami siap memperlabakan itu lewat tugas dan lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dan terlebih lagi ya Bapa, semua yang kami lakukan diberkati dan menjadi berkat bagi umat yang kami layani. Inilah kami dengan doa kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Saudara-saudara, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah janji penyertaan Allah.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah boleh selesai. Tuhan Yesus sayang katong semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Yesus memesan